Yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa atau gula dalam darah akibat gangguan dalam produksi atau kerja hormon insulin. Gestational diabetes mellitus atau GDM didefinisikan sebagai derajat intoleransi glukosa selama kehamilan dan akan hilang setelah melahirkan. Berikut adalah 4 obat yang digunakan pada diabetes mellitus. Pada GDM, pemberian insulin ini diberikan dengan cara disuntikan intramuskular atau IM. Yang kedua adalah epilepsi. Epilepsi berarti kecenderungan mengalami serangan kejang atau bangkitan berulang dapat terjadi bila ada lepas muatan listrik abnormal dalam otak. Pentingnya untuk pencegahan dan persiapan prinsip tata laksana, gunakan obat dengan dosis terendah dan hindari penggunaan obat pada kehamilan muda yang meningkatkan kemungkinan kelainan bawaan atau asam valproat. Jika ibu kejang, berikan 10 mg diazepam secara IV, diberikan perlahan-lahan selama 2 menit, bisa diulang sesudah 10 menit. Dan segera rujuk ke rumah sakit. American Academy of Neurology dan American Academy of Pediatrics memperbolehkan wanita dengan epilepsi yang mengonsumsi OAE untuk menyusui. Sepanjang menyusui bayi, sebagaimanapun juga akan terpapar OAE pada konsentrasi OAE yang diberikan. Jika ibu menerima etosuximid, fenobarbital, atau pirimidon memilih menyusui, mereka harus dilatih untuk memantau anaknya untuk tanda-tanda sedasi dan letargi. Pada laporan-laporan kasus, phenytoin, carbamazepine, dan valproat mungkin aman. OAE ini tidak transfer ke anak melalui ASI pada konsentrasi yang sama pada ibu. Yang ketiga, preeklamsia dan eklamsia. Klasifikasi preeklamsia. Preeklamsia digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, preeklamsia ringan. Kenaikan tekanan darah diastolik 15 mmHg atau lebih dari 90 dengan 2 kali pengukuran berjarak 1 jam atau tekanan diastolik sampai 110 mmHg. Kenaikan tekanan darah sistolik 30 mmHg atau lebih atau mencapai 140 mmHg, protein urin positif 1. Edema umum, kaki, jari tangan, dan muka. Kenaikan berat badan lebih dari 1 kg per mgg. Yang kedua, preeklamsia berat. Tekanan diastolik lebih dari 110 mmHg, protein urin positif 3, olirugia atau urin 5 gram per L. Gambaran klinik preeklamsia dimulai dengan kenaikan berat badan diikuti edema pada kaki dan tangan, kenaikan tekanan darah, dan terakhir terjadi proteinuria. Pada preeklamsia ringan, gejala subjektif belum dijumpai, tetapi pada preeklamsia berat diikuti keluhan sebagai berikut. Yang pertama, sakit kepala terutama daerah frontal. Yang kedua, rasa nyeri area epigastrium. Yang ketiga, gangguan penglihatan. Yang keempat, terdapat mual sampai muntah. Yang kelima, gangguan pernapasan sampai sianosis. Dan yang keenam adalah gangguan kesadaran. Terapi obatan yang bisa kita berikan pada ibu adalah jenis obat antihipertensi. Obat antihipertensi yang dapat digunakan misalnya, yang pertama, obat nifedipin, dosis 1x20-30 mg per oral sesudah makan pada malam hari. Dan yang kedua, obat metildopa, dosis 2 kali sehari 1 tablet 250 gram sesudah makan. Yang keempat, varicella dan herpes zoster. Varicella zoster virus V merupakan famili human atau alpha herpes virus. Virus ini merupakan virus double stranded yang dapat menyebabkan penyakit varicella, chickenpox, dan herpes zoster. Diagnosis. Yang pertama, varicella. Lesi kulit berupa vesikel, kemerahan, dan gatal yang khas di seluruh tubuh disertai demam. Yang kedua, herpes zoster. Lesi kulit berupa vesikel kemerahan yang nyeri dan berkelompok terbatas pada satu dermatom. Pencegahan infeksi sebelum hamil. Yang pertama, periksa status imunisasi. Wanita yang sudah pernah terkena cacar air dan atau herpes zoster atau memperoleh vaksinisasi sebelumnya.
dianggap sudah terproteksi sehingga tidak perlu divaksin lagi. Yang kedua, vaksinisasi bagi wanita yang belum terproteksi diberikan selambat-lambatnya 30 hari sebelum merencanakan untuk hamil. Yang ketiga, vaksin diberikan 2 kali dengan rentang waktu 6-8 minggu, masing-masing 0,5 mili subkutan. Berikut contoh vaksin yang beredar di Indonesia, yaitu Varilrix. Pencegahan infeksi pada masa kehamilan. Yang pertama, menghindari kontak mata dengan orang-orang yang sedang terkena cacar air atau herpes zoster. Yang kedua, memvaksinisasi orang-orang yang tinggal di sekitar wanita tersebut, terutama jika ia belum terproteksi. Yang ketiga, ibu dengan infeksi varicella yang signifikan beri aciclovir 800 mg per oral 5 kali per hari selama 7 hari. Pada komplikasi yang lebih berat, aciclovir IV diberikan pada dosis 10-15 mg per kg BB setiap 8 jam selama 5-10 hari dimulai dari 24-72 jam setelah muncul ruam. Yang keempat, aciclovir aman diberikan pada ibu dengan usia kehamilan di atas 20 minggu. Pada usia kehamilan sebelum itu, aciclovir harus diberikan dengan hati-hati. Sekian dari obat-obatan yang digunakan dalam kehamilan trimester kedua.